Kita bersyukur kemarin kita sudah melangsungkan worship on the streets, ya. Jadi singkatannya, saya mau singkatan 3 huruf tapi kok bahaya ini. Tadi saya tambahi WOTS. Kalau O-nya dihilangi, ya sebetulnya menarik juga ya. On the streets itu kan di jalanan itu kan mereka, tapi biarlah mereka yang ada di jalanan dijamah oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara kemarin worship on the street, dan kita akan seriusi lagi karena saya sudah merasakan atmosfer yang begitu kuat ya, peperangan saya bisa merasakan, dan kita diberikan otoritas ya, apa yang kita injak itu menjadi tempat kerajaan Allah turun. Ada kesaksian, menurut kesaksian orang-orang yang melihat, bahkan ada tetangga yang belum percaya juga, mereka suka dan diberkati. Katanya waktu itu dia lagi sumpek, tapi begitu dengar ada worship hatinya tenang. Mereka tanya, apa itu tiap hari Pak? Guys, lanjutkan biar nama Tuhan dimuliakan, banyak yang diselamatkan, jos kandos gitu. Ini kesaksian. Tapi saya merasakan Bapak Ibu Saudara dan beberapa teman-teman yang lain, heran mereka mengapa kita bisa melakukannya di sana. Dan saya merasa ada banyak pernyataan Tuhan. Bagaimana kita hadir di sana itu bukan sedang berkaraoke. Kita bukan sedang hanya menyanyi lagu rohani, lebih dari itu saudara. Saya bisa merasakan lagu pertama, kedua itu saya peperangan dan jebol sudah itu, dan saya sudah merasa bahwa ini sudah kita kuasai atmosfernya. Dan saya melihat ini satu kesempatan yang luar biasa, maka kita harus serius. Ya, nanti harus saya minta tolong betul-betul ada event organizer yang benar-benar, dan saya berharap hari itu kita masih menyiapkan kan sebulan sekali ya. Ya Edo ya, sebulan sekali Mas ya. Boleh sebulan sekali. 2 minggu sekali boleh. Sebulan ya. Sebulan. Itu benar-benar saudara ya, benar-benar kita siapkan untuk lebih serius lagi menyiapkan semuanya. Dan saya percaya dampaknya luar biasa. Sementara sebulan sekali ya, mudah-mudahan bisa dibuka ya, karena saya percaya nanti ada gereja-gereja lain yang juga akan melakukan. Dan kemarin itu kita perdana dan itu membuka atmosfer yang luar biasa saudara. Berbeda, ada 3 tempat ya, kita, kemudian yang sebelah utara itu ada lagi, dan sebelah selatan ada lagi. Tapi mereka hanya nyanyi dan ya tanda kutip ya begitulah. Tapi berbeda di tempat kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Maka itu nanti sebulan sekali kita tidak menganggap itu hanya perform, tapi kita ibadah padang di sana, amin. Saya akan persiapkan juga dress code kita semuanya benar-benar serius, dan nanti ada LCD-nya juga. Saya akan berpikir bagaimana siapin aki atau gimana, karena itu hanya untuk orang supaya bisa membaca kalimat-kalimat, dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu secara roh. Yang kedua, kesaksian dari Ibu Marlina Bandung yang membuat skripsi melalui kegerakan NCC internasional ini dengan judul yaitu pengaruh gaya kepemimpinan supporting gembala terhadap kinerja pendoa syafaat. Jadi disurvei dari 45 orang ya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan gembala di tempat ini. Mengapa pendoa-pendoa syafaat itu dari luar negeri, luar kota, mereka betul-betul setia, mereka tanpa ada iming-iming atau apapun, tapi kenapa mereka begitu taat ya, mereka begitu sungguh-sungguh. Dan ini dikatakan satu kepemimpinan supporting, namanya pola kepemimpinan supporting.
Hari Minggu kemarin minta doa, saya doakan di hotel karena Selasa harus skripsi, ya, sidang skripsi. Dan puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu saya dikabari bahwa yang menguji adalah dokter-dokter, saudara. Dan saya katakan tidak usah khawatir. Saya yakin ketika membaca tulisan Bu Marlina, mereka akan terinspirasi. Karena ini sesuatu yang bergerak, ya. Ini belum kegerakannya. Masih gaya kepemimpinan saya bagaimana bisa mempengaruhi. Dan puji Tuhan termasuk rektornya, gembala di sana yaitu Bapak Dr. Bambang Wijaya yang menguji. Dan puji Tuhan hasilnya dengan nilai A. Bapak Ibu Saudara, dan mereka berkata bahwa ini bisa dipakai untuk formasi rohani gereja masa kini. Kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita yang kecil, yang sederhana ini, yang tidak terkenal, tetapi kita bisa menjadi berkat dan kita diuji, dites itu saudara dengan responden-responden, ada alat pengujinya semua. Rata-rata saya baca saudara skripsinya 85 halaman dan saya membaca semuanya, ya tidak terlalu rinci tapi saya melihat terus semua dari pembukaan sampai apa yang ditulis. Dan yang saya tangkap dari bagan prosentase, intinya bagaimana jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang bisa diatur, dididik, dituntun, bahkan mereka kompak. Itu nilainya saudara hampir, kalau rata-rata ya hampir 80% saudara. Jadi kalau lingkaran itu ya 3/4 total. Tepuk tangan buat saudara semua, luar biasa. Artinya nilainya ini luar biasa. Bahkan yang 1/4 itu hanya ada setuju, sangat setuju. Yang 80% lebih itu sangat setuju, yang setuju hanya 1/4. Tidak ada yang tidak setuju. Semua setuju. Amin. Karena di sini ada Roh Allah. Amin. Ya itu nanti mungkin bulan Agustus akan datang dan saya suruh saksi. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa dinilai. Yang menilai manusia dan nilainya A. Itu doktor ya. Apalagi saya percaya kalau Tuhan Yesus yang menilai. Saya percaya kita diberikan nilai cum laude, artinya berkenan. Amin. Yes. Dan itu perlu dibangun karena para dosen penguji itu melihat ini supporting. Gaya kepemimpinan supporting itu adalah bagaimana gembala terjun di tengah-tengah, memberi support, ya, memberi dorongan, memberi dukungan, ya, mengaktifkan semua bergerak pada bagiannya, terutama menjadi pendoa syafaat. Ya, saya berharap nanti 10 tahun ke depan, jika ada orang yang mau mengambil skripsi lagi untuk menilai kegerakan karya kemuliaan Bapa, ya saya percaya mereka akan menunjukkan bagaimana di tempat ini roh Tuhan bekerja. Katakan amin. Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 lebih dahulu. 2 Korintus 11. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting hari-hari ini supaya mengerti. 2 Korintus 11 ayat 3 kita baca bersama-sama ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, apa saudara, disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Hari ini penyesatan sudah berjalan, Bapak Ibu Saudara. Barusan di Amerika itu frontal sekali sampai terjadi bentrok antara pro LGBT dan mereka yang membuat satu slogan spanduk berkata selamatkan anak-anak kami. Dan itu demo dilakukan di salah satu sekolah yang ada di Amerika. Beritanya sudah ada di YouTube. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka berontak? Karena sekolah akan memasukkan kurikulum LGBT. Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada.
Kita tidak bisa hanya anak kita sekolahin luar negeri. Bagaimana? Lihat dulu dong. Saya bersyukur kemarin saya mendengar pemaparan dari Deddy Corbuzier. Dan dia katakan bahwa hari ini Google, Apple, ketika mereka menerima karyawan, sudah tidak lagi melihat ijazah. Dan termasuk Bapak Deddy Corbuzier. Bapak Ibu Saudara, ini satu fenomena yang kita harus tahu. Apple, Google tidak melihat ijazah. Tidak ditanya sekarang, ijazahmu berapa? S1, S2, tidak. Mereka langsung ditanya, apakah kamu bisa mengerjakan ini? Langsung disuruh kerjakan. Termasuk Deddy Corbuzier juga menerima satu orang yang editor. Dia buka lapangan pekerjaan tentang editor, bagaimana pekerjaan dari Bapak Deddy Corbuzier yang sangat terkenal ini membutuhkan seorang editor, ya. Dan dia datang dan kemudian langsung diberikan soal, kerjakan semua peserta yang mau bekerja langsung diberikan tugas, tolong kamu edit semua, dipilih, ketemu satu orang. Ini bagus, saya ambil ini. Tidak ditanya ijazah. Kemudian Pak Deddy ini tanya, apa sekolahmu? Kok kamu bisa edit? Hanya lulus SMA. Kenapa kamu bisa edit? Nganggur. Banyak nganggur di rumah, saya lihat YouTube, saya ngedit daripada nganggur. Ahli edit. Dan sekarang bekerja dengan Pak Deddy Corbuzier. Gede loh saudara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini jadul. Orang Kristen itu tidak boleh latah. Kita ini kan latah. Padahal kita adalah orang-orang yang dipilih. Ditentukan dari semula. Kita mendapatkan bagian kerajaan Allah, warisan kerajaan Allah. Tapi kita latah dengan dunia. Kita nggak lihat dengan sisi ukuran surga. Selalu latah dengan tetangganya, latah dengan temannya, latah semua. Saya dulu begitu. Bapak Ibu Saudara, 2033 saya sudah katakan 10 tahun ke depan kita udah jalan. Ada hal-hal yang mengagetkan terjadi. Karena itu transisi dan ada gempa bumi rohani. Ada goncangan di semua lini. Bonus demografi itu adalah satu penelitian bagaimana satu negara itu populasi penduduknya, terutama tingkat kelahiran itu lebih besar enggak daripada kematian. Jumlah penduduknya bagaimana ini? Yang banyak mana? Ya. Tuanya atau mudanya? Bapak Ibu Saudara, itu diukur. Namanya bonus demografi. Indonesia masih terbesar bonus demografi karena tingkat kelahirannya tinggi. Jepang saudara hari ini TK itu sudah hampir tutup. Cek aja. Gak ada sekolah TK. Kenapa? Kelahiran udah gak ada, orang gak mau lagi melahirkan. Jadi Jepang itu produknya di mana dipasarkan? Dia cari India, Indonesia. Cina nggak mungkin, Cina punya produk sendiri. Nah barusan saya dengar bahwa Indonesia mulai ketularan. Banyak generasi mudanya sudah tidak mau lagi punya anak, bahkan ada beberapa yang tidak menikah. Nah saya berdoa puji Tuhan mudah-mudahan mereka selibat dan dipakai menjadi pendoa syafaat supaya datang ke NCC Internasional, katakan amin. Gak masalah sih, bonus demografi mau apapun terserah. Yang dicari ukuran surga, katakan amin. Jadi mari kita lihat pandangannya gitu loh. Jangan latah saudara. Kadang saya heran, kenapa ya orang Kristen memuji, menyembah kelihatannya wow.
Lihat aja di gereja-gereja, rasanya kayak prajurit bener. Tapi hidupnya lata sama dengan dunia. Dia putuskan anaknya pergi kemana, ya udah nggak pernah dikoreksi dengan ukuran surga. Kita nggak pernah menimbang secara roh. Apa yang dikehendaki oleh Bapa hari ini, mari kita pelajari, katakan amin. Rasul Paulus sejak dulu sudah berkata, mengingat keadaan zaman ini, lebih baik orang tidak menikah. Itu zaman dulu sudah. Tapi itu tidak terpikir sama sekali bagi orang Kristen. Hanya kelompok-kelompok denominasi tertentu yang membangun sampai hari ini. Mereka mempunyai pria-pria selibat dan wanita selibat. Yang Kristen mana? Minta maaf, tukang kawin. Masih bersama saya? Saudara, ini kita mesti ngerti loh. Kita nggak pernah dibangun tentang hal itu. Sedangkan denominasi lain, bahkan agama yang lain memiliki kaum selibat. Kita nggak pernah didorong. Maka itu kenapa saya dulu ketika ada di denominasi yang lain, SMP saya sudah minta izin mama. Mama oke, papa belum ngomong saya. Saya mau menjadi frater. Kenapa kok bisa muncul anak umur berapa SMP? 13 tahun ya. Kenapa? Karena atmosfer dibangun di sana. Di Kristen mana minta maaf sekali lagi itu loh. Yang dipikirkan kawin, mengawinkan, makan, minum kan begitu. Loh, ini fakta. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya biara. Kecuali ada denominasi lain saya mengetahui yang di Kristen. Dia memunculkan, tapi berbeda dengan saudara-saudara kita di denominasi yang lain. Yang begitu getol, apalagi agama lain. Ada satu agama, saudara cari nanti. Bagaimana banyaknya orang yang mau beri hidup tidak menikah. Saudara pasti tahu, saya ketemu sendiri remaja-remaja. Waktu itu saya sedang ke rumah sakit Panti Nirmala. Saya melihat mereka pakai pakaian putih semua. Perempuan semua remaja. Loh, saya bisa melihat itu. Padahal itu tidak ada rambutnya loh saudara. Dan tidak ada alis loh. Tapi cantik-cantik. Masih bersama saya enggak ini? Di tempat ini saya bangun. Saya berdoa ada orang yang tidak menikah. Sejak muda kasih hidup. Memang Tuhan Yesus berkata, ada orang yang dipanggil dari rahim ibunya, tidak menikah memang. Tidak ingin dia menikah. Tetapi ada orang yang tidak menikah oleh karena Tuhan. Ada orang yang tidak menikah oleh karena profesi. Ada. Para guru lihat, udah tidak mikir nikah karena mereka melakukan didik anak. Termasuk dalam kekristenan. Kita ini pinter nyembah yang rohani, di luar kita rohana. Gak ada bedanya kita. Di dalam, waduh, nyembah lipstick sampai mereka. Bapa Engkau yang layak. Oh Tuhan, begitu di luar, sama pikiran saudara. Sama. Hanya di dalam ini loh beda. Makanya kemarin saya dikasih tema di Jakarta yaitu tentang ministry. Saya katakan, ministry pelayanan itu adalah buah daripada kehidupan sehari-harimu. Kamu memiliki kesaksian Kristus dan buahnya itu pelayanan di sini. Bukan pelayanan itu terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tidak. Saya menyampaikan dengan tegas saudara kemarin. Walaupun nggak tahu bagaimana. Mereka tidak memakai streaming lagi karena mereka sudah tidak ada online. Mereka tidak mau. Diharapkan mereka onsite. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus
berubah nih. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara harus memiliki pikiran Kristus tuh. Karena yang disesatkan pikiran saudara. Nah, saya memberi tema karena ini jadi pergumulan saya untuk anak-anak ke depan kita, ya, anak-anak muda terutama. Karena ada banyak fenomena tentang gambar Kristus yang berbeda. Jadi judulnya adalah gambar Tuhan Yesus yang beda. Karena banyak orang membuat gambar Tuhan Yesus yang tidak sama. Mungkin ada saudara bertanya, apa ada Pak? Ayatnya ada di sini nanti. Bahkan ada 3 hal yang tidak sama yang sedang diciptakan keluar. Dan Bapak Ibu harus tahu, kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sangat cinta Tuhan. Tapi mereka punya gambaran Tuhan Yesus yang dari otak mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri. Dan itu yang direbut anak-anak kita semua, termasuk kaum LGBT. Mereka punya pendeta. Loh saudara, tidak main-main loh ini. Bendera pelangi sudah dikibarkan. Indonesia sudah ada. Salah seorang hamba Tuhan berteriak keras, dia bersyukur bahwa di Indonesia ada garis keras yang menolak ini. Ini seorang hamba Tuhan terkenal di YouTube, dia berkatakan bersyukur karena ada hamba, ada kelompok keras di Indonesia. Bagaimana kekristenan? Saudara, kalau kita diadu tentang hal ini, kita kalah. Tapi mereka mati-matian menolak, saudara. Bagaimana dengan kita? Bahkan pendeta jadi gay. Kita tidak bisa main-main tentang hal ini. Maka itu kita harus bisa mengerti. Jangan sampai kita membuat gambar Tuhan Yesus yang berbeda. Dan itu semua berpusat dari pikiran kita yang sudah disesatkan. Atau kita sendiri yang mungkin mendengar dari pikiran-pikiran sesat dan kita membuat gambar Tuhan Yesus sendiri dan Anda tidak pernah mengetahui gambar aslinya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu Saudara, ular itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, ya. Itu setan. Ke depan ada banyak orang tersesat dengan ajaran-ajaran dari dalam gereja, saya katakan. Ada banyak hal yang kita harus mengerti. Sebab inilah penampian. Lalang dan gandum akan dibiarkan terus tumbuh. Siapakah yang mau melindungi keluarga kita? Siapakah yang mau melindungi keturunan kita? Saudara, hati-hati sekali dengan humanisme akan muncul. Freedom, free thinker itu akan menguasai. Terlebih saudara, hak asasi manusia. Menjadi orang yang toleransi dalam arti bukan politik saudara. Tapi kita berpedoman pada kasih. Saudara, ini sudah dipegang oleh kelompok tertentu dan mulai masuk. Mereka memakai firman. Mereka memakai Alkitab. Selalu menonjolkan kasih dan humanisme, hati-hati. Karena humanisme akan menjadi agama besar. Saudara, bersiaplah jika gereja akan ditinggalkan dengan agama yang muncul. Satu agama yang muncul yaitu agama yang penuh dengan love. Dan itulah kasih yang salah. Orang punya hak untuk menjadi LGBT. Orang punya hak untuk melakukan sesuatu pada dirinya. Dan mereka berkata, kami mengasihi mereka.
Rasanya ini lebih penuh kasih daripada gereja. Saudara, hati-hati loh. Dan anak-anak muda di YouTube sudah muncul Kristen-Kristen. Penuh tato, pakai tindian, anting-anting. Sampai saya berpikir, apa saya tak coba ya kira-kira ya. Tak anting-antingan 2 minggu ya. Nah saya kan tidak ditindik saudara. Ya kira-kira pakai rantainya biskuit itu loh. Tak tempel kira. Saya cuma mau tanya responnya jemaat itu gimana. Dan saya akan pakai stiker tato punya ya. Ada tuh beli ya. Nah itu saya taruh begini. Karena yang ngajar sekarang itu tatoan, tindian. Dan mereka bilang love saudara. Ngetop pengikutnya banyak. Mari kita lihat saudara. Saudara, Tuhan Yesus datang tidak pernah melenyapkan hukum Taurat. Saudara tahu kekudusan para imam. Tidak ada para imam itu tindian. Tidak ada, itu budak. Nah kekristenan mulai menghilangkan perjanjian lama. Menghilangkan spirit yang sama, yang terus berjalan. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, roh yang terus bekerja. Itu mulai diputus oleh generasi hari ini yang lebih pintar saudara dari para ahli Taurat. Hati-hati dengan love. Saudara, mereka sudah memberikan toleransi kepada kemanusiaan. Makanya lihat di negara, minta maaf, di negara barat. Pakaian mereka lihat saudara. Dan sekarang orang Asia mau niru barat toh. Tidak sesuai saudara. Tapi kekristenan dibangun di sana, lihat saudara. Ya di gereja mereka pakai pakaiannya sopan di gereja. Di luar tidak. Tidak pernah ada dulu Indonesia itu orang telanjang di pantai. Tidak ada. Ya gara-gara dari barat ke Indonesia. Tidak ada saudara orang belanja burger itu pakai bikini. Tidak ada. Tapi karena sekarang mulai diserang oleh spirit ini. Yang bisa menerima itu kok Kristen, kan aneh. Agama lain tidak bisa nerima. Kita ditipu saudara. Oleh pengajar-pengajar yang mereka hanya mengedepankan hyper grace. Gak apa-apa meskipun pakaian kita ini tidak saleh. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oh saudara, hati-hati loh. Hati-hati loh saudara. Hati-hati saya bilang. Karena ini sudah bermunculan. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Sabar tuh kita. Itu kelemahan saudara, makanya saya kasih tahu. Kita hanya pandai acting di dalam kerohanian, tapi di luar kita tidak punya power sama sekali. Mari dimulai dari Bapak Ibu Saudara, kelompok kita yang kecil ini. Tunjukkan bahwa kita beda. Karena tubuh ini bait Allah. Tubuh ini harus dihargai. Amin. Yang mengerti tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Jangan biarkan tubuhmu dihina orang lain. Dilecehkan oleh orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita harus berbenah. Sebab ada gambar Yesus yang lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ini zaman Rasul loh saudara. Sudah ada Yesus yang lain. Coba toh, apalagi zaman sekarang. Anak-anakmu akan dilatih oleh orang yang tindian tatoan. Dan mereka pendeta. Bukan karena mereka dulu tatoan, enggak.
Karena mereka berkata bahwa Tuhan Yesus tidak melihat tindik kita, Tuhan Yesus tidak melihat rokok kita, Tuhan Yesus tidak melihat tato kita, Tuhan melihat hati kita. Apapun keadaanmu, mari ikut bersama-sama. Lah namanya anak muda yang tidak tatoan malah tatoan. Anaknya pendeta saja tatoan kok saudara. Bagaimana toh Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma Yesus yang lain, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Rasul, dan ada roh yang diberikan oleh Rasul, yaitu Spirit. Ini spirit pengajaran saudara. Pengajaran sangat mempengaruhi spirit dalam gereja itu. Dan ternyata ada Injil yang lain. Ada 3 yang lain palsu saudara. Dan urutannya harus tepat. Yang pertama, Yesus yang palsu. 2, roh yang palsu. Dan Injil yang palsu. Semua pakai Alkitab saudara. Makanya hari ini saudara ada gambar Tuhan Yesus yang palsu. Pertanyaannya, yang lain itu yang bagaimana Pak? Yang lain itu artinya yang keluar dari Alkitab, dari ajaran para rasul. Ada berita Tuhan Yesus yang lain. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus adalah ciptaan yang tinggi. Itu jelas berita yang beda. Ada yang berkata Tuhan Yesus tidak disalib. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Yang lain itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, yang lain itu adalah imajinasi, pikiran, gambaran dari pikiran orang itu sendiri. Mereka menginterpretasikan Tuhan Yesus dengan cara pikir mereka yang dihubungkan dengan freedomisme. Adalah kebebasan manusia. Karena Tuhan Yesus membebaskan. Makanya Bapak Ibu Saudara, itu semua bermuara dari kepentingan diri sendiri, hawa nafsu sendiri. Itu ciptaan dibentuk oleh manusia dan itu berhala. Tuhan Yesus yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Contoh aja saudara. Kalau saya tanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Oh kenal Pak, dari mana? Ya menurut saya Tuhan Yesus itu begini Pak. Pernah baca Alkitab Pak? Oh baca Alkitab? Enggak pernah Pak. Itu salah satu Yesus yang lain. Dari mana saudara ngerti Tuhan Yesus? Ya bersyukur kalau gembala mau mengajarkan Tuhan Yesus yang asli. Paling enggak saudara mendengar. Tapi bahaya kalau saudara membentuk Tuhan Yesus sendiri dan itu berhala. Dan rata-rata orang, menurut saya Pak, Tuhan Yesus itu begini Pak. Tuhan Yesus mengasihi LGBT. Tuhan Yesus menerima kok Pak LGBT. Jadi enggak apa-apa kalau WLG, pemusik gay, pendeta gay tidak apa-apa Pak. Itu Tuhan Yesus yang mana? Jadi Bapak Ibu Saudara, pada zaman Rasul itu ada kepalsuan. Saudara harus mengerti, apalagi zaman hari ini. Jangan-jangan di tengah kita menerima Yesus yang palsu. Dari mana? Pikiran saudara sendiri, tidak sesuai dengan ajaran yang saya berikan. Saudara tidak pernah menyampaikan sesuai dengan firman, tapi saudara berkata, menurut saya Tuhan Yesus begini Pak. Kok menurut kamu? Kata firman apa dulu dong. Jangan menurut kamu, apalagi menurut perasaanmu. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghancurkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh
keangkuhan manusia, pikiran-pikiran menentang, tunduk di bawah kaki Kristus. Nah kita ini banyak kan begitu, baca enggak mau, dengerin diramesi sendiri, diinterpretasikan sendiri. Itu bukan berarti saudara semua sekolah Alkitab, kemudian ke kampus-kampus teologi, tidak. Belajar, baca dan terimalah kebenaran. Kalau saya menyampaikan Yesus yang lain, protesi saya. Kita bukan adu dengan firman, tidak. Artinya kita kemudian debat, tidak. Tapi mari kita melihat ajaran-ajaran yang benar. Sebab semua yang palsu itu adalah tidak sama atau keluar dari Alkitab. Karena itu dibangun oleh pikiran, gambaran, imajinasi manusia. Satu ciptaan dibentuk oleh manusia bagi kepentingan diri sendiri, oleh karena hawa nafsu sendiri, dan menuju kepada kebebasan pribadi, freedom. Saudara hati-hati, freedom itu milik dunia. Dan sesungguhnya freedom itu adalah mengedepankan humanisme lebih daripada firman. Seorang yang menjadi pengikut Kristus, dia mengasihi sesama. Dia sudah humanisme. Tetapi ini lebih daripada firman. Toleran terhadap adat istiadat yang menentang firman, kita masih toleran. Lihat saudara. Karena kita tidak mengerti kebenaran. Dan itu yang terjadi, yang dilakukan oleh setan. Dan kita tetap sabar saja. Itu bukan berarti kemudian nanti kalau orang di sini kemudian memiliki berita Yesus lain kemudian kita rajam. Tidak. Sabar itu kita mengizinkan sesuatu yang sesat kok menguasai diri kita dan keluarga kita. Kita kok diam. Kita membiarkan spirit lain masuk. Hati-hati saudara. Karena kita memilih damai. Kita memilih apa saudara? Aman. Daripada perang. Itu terjadi saudara, hati-hati. Itu bukan berarti orang Kristen itu tidak toleran atau tidak menghargai orang. Menghargai saudara. Tetapi harus sesuai dengan firman dong. Kalau apa yang kau lakukan tidak sesuai dengan firman, berarti kamu mengikuti Injil yang lain. Lupa apa ada Injil yang lain tuh saudara? Injil itu kan berita tentang keselamatan melalui salib Kristus. Saudara, ada banyak orang sudah meninggalkan salib Kristus. Siapakah orang-orang yang meninggalkan salib Kristus? Mereka yang terikat dengan tradisi dan adat istiadat manusia. Mereka ketakutan dengan kutuk-kutuk nenek moyang. Sehingga mereka tetap melakukan ritual-ritual. Bukankah ini Injil lain? Bahkan beberapa gereja, saya sudah menentang saudara aliran ini. Dan tetap bertumbuh, subur. Bagaimana mereka mengajarkan pentahiran. Saudara dilihat masa lalumu, suruh tulis. Kamu pernah apa, pernah ke dukun gini-gini. Dilihat nanti. Katanya didoakan. Dan saudara dilihat bahwa wah dosa saudara berat. Jadi saudara paling enggak 7 kali harus dibaptis. Langsung masuk. Teman saya sendiri, seorang hamba Tuhan sampai stres. Temennya Rudi sampai stres nih Rudi ya. Itu alirannya dan sudah datang ke tempat ini. Kok enggak datang ini ya, Ruth ya? Ini enggak main-main saudara. Dia pada tim intinya dari gereja ini. Tapi dia bilang, Pak, teman-teman kami sampai murtad. Mereka sudah menghilangkan Injil saudara. Tapi kalau jangkau jiwa gila-gilaan, doanya, kesaksian dari orang-orang yang mantan dari sana. Wow, penyembahnya saudara. Wah, kayak surga saudara. Tapi saudara mau
Kemudian dikatakan kamu harus ditahirkan kembali. 15 kali dicelupkan, 1 kali beri mentas, nanti 1 kali sampai 15 kali. Kalau tidak keluargamu akan dikutuk, kamu tidak akan pernah diberkati. Saudara, saya melayani satu keluarga hamba Tuhan, teman saya sendiri stres, mereka akhirnya keluar dari persekutuan itu. Saya bilang, kenapa Bapak mau dibodohkan? Saya dulu melihat Bapak tidak begini, kenapa dia ya itu Pak? Kayak orang linglung, saudara. Saudara, kita nggak bisa tenang-tenang loh. Saya kasih tahu. Ular itu tadi, tolong ayat 3. Ular itu memperdaya Hawa. Diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, kelicikan hari ini apa? Kasih. Saya kasih tahu. Allah yang kita sembah itu bukan cuman kasih, dia kasih dan adil. Kasih itu dibagi, saudara. Kasih itu ada yang mendidik, mendegur, menghajar. Itu kasih, bukan cuman kasih yang dielus terus, enggak. Hati-hati dengan kata kasih. Dan kita dibodohi oleh setan dengan kasih. Bahkan ada yang terjadi di luar negeri. Seorang ayah ditemui sama anaknya. Papa, saya minta maaf. Selama ini kami tertutup. Anak 2 ini kembar padahal. Mengaku bahwa mereka adalah gay. Bapak ini dengan bangganya menerima. Dia katakan, anakku, apapun keadaanmu, Papa mengasihi kamu. Seperti Tuhan mengasihi kamu, menerima kamu. Gila enggak? Ini beberapa tahun lalu. Ini virusnya udah masuk gereja, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang hal ini. Dan saya tidak mau Bapak Ibu Saudara mempunyai gambar Yesus yang lain dalam pikiran saudara. Kalau saudara tidak melatih diri saudara secara alkitabiah, benar-benar merenungkan dengan benar, bukan pola pikir saudara. Saudara akan terjebak karena ini ada spirit yang lain. Namanya spirit antikris. Antikris sudah masuk dan antikris itu bukan bicara chip, saudara. Saudara tahu tanda. Kenapa tandanya di dahi, di lengan? Itu Taurat itu selalu diberikan tanda di sini dan di sini untuk mengingat terus firman Tuhan. Jadi antikris menyerang dalam pengajaran sesat, itu antikris. Bukan masalah chip. Nanti akan datang para banker-banker membuat tidak perlu kartu ATM, Anda dipasang chip di sini. Saya kasih tahu, itu bukan antikris. Itu teknologi. Tapi ada antikris yang sejati, mereka menolak chip itu. Termasuk mereka yang menolak vaksin itu. Mereka disesatkan di pikiran mereka. Loh kok sabar kita loh. Bapak Ibu Saudara, 10 tahun ke depan perjalanan kita ini kan masih jauh. Dan saya harus menyampaikan hal ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, waspada. Tetaplah dengar ajaran gembala. Dan apa yang kita sepakati kita lakukan. Komitmen bersama-sama. Katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menjaga gerejamu ini dari kontaminasi Yesus yang lain, roh yang lain, bahkan Injil yang lain. Yang sekarang sedang marak dan kami tidak bisa membendung sama sekali. Kiranya Bapa semua itu biarlah terus berjalan. Supaya ada penampian. Khususkan gerejamu tempat ini. Kami mau hidup sesuai dengan Injil yang benar,
sesuai dengan roh yang benar dan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang sejati, di mana Tuhan Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat satu iota pun, tetapi Tuhan Yesus menggenapi. Ajar kami lebih sempurna, bukan mengurang-ngurangkan semuanya, sehingga kami toleran terhadap sesuatu yang sifatnya humanisme, sifatnya kasih, padahal itu tipuan semuanya. Ya Bapa, ampuni kami. Hamba berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Biarlah pemimpin gereja sadar, mereka tidak sabar untuk menghadapi penyesat, walaupun hampir Tuhan, virus ini sudah masuk ke semua gereja. Sehingga free thinker, kebebasan berpikir, humanisme dan hak asasi manusia serta freedomisme, hawa nafsu, kerinduan kebebasan yang salah itu sudah terjadi. Ya Bapa, hamba menyerahkan segenap umat-Mu dalam tangan-Mu, imam-imam-Mu, supaya mereka berdiri di tengah keluarga mereka, untuk mereka membawa Injil yang benar, roh yang benar, dan Tuhan Yesus yang sejati. Dan supaya semua keluarga kami diselamatkan. Tidak ada satupun yang tertinggal, tertolak, dan masuk neraka. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, kami semua terangkat. Bersama imam-imam dan teamwork hamba-Mu di tempat ini, kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah selama-lamanya di kerajaan 1000 tahun sebagai raja-raja. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas malam hari ini, bahkan yang dini hari Engkau mengurapi. Saat ini mari buka kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all, sampai ketemu lagi ya.